pengertian dari tanin. Nah, apa itu tanin? Jadi, tanin itu secara ilmiah dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang mempunyai berat molekul serta mempunyai gugus hidroksil atau OH dan gugus lainnya seperti karboksil, sehingga dapat membentuk kompleks yang efektif dengan protein dan makromolekul lainnya. Kemudian, seperti pengertian di atas tadi, karena tanin dapat membentuk kompleks yang efektif dengan protein dan makromolekul lainnya, jadi tanin itu disebut juga sebagai bentuk kompleks dari protein, pati, selulosa, dan mineral. Selanjutnya itu persebaran tanin dalam tanaman. Tanin merupakan suatu senyawa polifenol yang tersebar luas dalam tanaman. Khususnya terdapat pada daun, buah. Biasanya tanin itu terdapat pada buah yang belum matang, kemudian batang, serta kulit kayu. Adapun ciri-ciri tanaman yang mengandung tanin yaitu yang pertama berasa pahit, kelat, atau sepat. Yang kedua, bereaksi dengan menggumpalkan protein dan berbagai senyawa lainnya, termasuk asam amino dan alkaloid. Nah, jadi dengan menggumpalkan protein tersebut, tanin itu dapat membentuk kompleks protein. Yang ketiga, jika dilihat pada mikroskop, tanin itu biasanya tampak sebagai massa butiran bahan berwarna kuning, merah, ataupun coklat. Kemudian struktur kimia dari tanin yaitu mempunyai berat molekul yang besar, biasanya itu berkisar 1000 sampai 3000. Selanjutnya, tanin mempunyai struktur dengan formula empirisnya CHO, di mana C72, H52, dan O46. Selanjutnya, tanin atau biasa yang disebut juga dengan asam tanat ini itu biasanya mengandung 10% dari H2O. Selanjutnya, struktur kimia tanin itu kompleks dan tidak sama. Nah, tadi kan tanin itu merupakan senyawa polifenol. Polifenol di mana poli itu banyak, kemudian fenol itu benzen atau aromatik yang terikat dengan OH, yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Jadi, tanin senyawa polifenol. Oleh karena itu, struktur dari tanin itu banyak atau besar, kemudian banyak berikatan dengan gugus OH atau hidroksil, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Untuk sifat umum tanin itu memiliki beberapa sifat umum, yaitu ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika dari tanin adalah sebagai berikut. Jika dilarutkan ke dalam air atau pelarutnya itu air, akan membentuk koloid dan mempunyai rasa yang asam dan sepat. Kemudian, jika dicampur dengan senyawa alkaloid dan gelatin, akan terjadi endapan atau membentuk endapan. Nah, tanin ini zat yang tidak dapat membentuk kristal. Jadi tanin itu tidak dapat atau sukar dia mengkristal. Yang terakhir, tanin itu mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut, sehingga tidak dapat dipengaruhi atau terpengaruh oleh enzim proteolitiknya.
Sedangkan untuk sifat kimia tanin yaitu yang pertama yaitu sudah dikatakan juga di awal tadi bahwa tanin itu mempunyai berat molekul yang tinggi sehingga menjadikan tanin itu memiliki struktur kimia yang besar dan kompleks. Kemudian tanin itu merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan. Nah, karena sukar dipisahkan inilah tanin itu menjadi sukar mengkristal. Selanjutnya, tanin dapat diidentifikasi dengan menggunakan kromatografi. Biasanya itu menggunakan kromatografi lapis tipis atau yang disebut juga dengan KLT. Yang terakhir yaitu biasanya senyawa fenol itu yang berasal dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik, serta pemberi warna. Adapun klasifikasi atau penggolongan dari senyawa tanin ini, yang pertama yaitu tanin terhidrolisis, di mana tanin yang terhidrolisis ini biasanya itu berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu, tanin ini dapat dihidrolisis biasanya itu menggunakan asam sulfat H2SO4 dan asam klorida atau HCl. Contoh tanin yang terhidrolisis ini yaitu galotanin dan elagitanin. Dimana kalau galotanin ini merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan satu asam galat. Sedangkan elagitanin ini terbentuk dari dua asam galat. Adapun untuk berat molekulnya sendiri, kalau galotanin ini memiliki berat molekul itu berkisar antara 1000 sampai 1500. Sedangkan elagitanin ini memiliki berat molekul 1000 hingga 3000. Untuk elagitanin sederhana ini disebut juga dengan ester asam heksahidroksifenik atau HHDP, di mana senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galit jika kita larutkan di dalam air. Inilah gambar struktur kimia dari galotanin dan elagitanin. Nah, jika kita lihat sama-sama nih, dari gambar galotanin itu dia itu terbentuk dari satu asam galat. Sedangkan elagitanin terbentuk dari dua asam galat, yang mana jika kita pecah dengan bantuan air itu nanti akan menjadi atau kembali menjadi asam galit kembali. Yang kedua adalah tanin terkondensasi, di mana biasanya tidak dapat dihidrolisis tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida atau HCl. Kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Nah, karena adanya fenol tadi, maka tanin akan dapat berkondensasi dengan formaldehid. Tanin terkondensasi sangat reaktif terhadap formaldehid dan mampu membentuk produk kondensasi. Contoh dari tanin terkondensasi ini yaitu sorghum procyanidin. Nah, senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari katekin dan epikatekin yang dapat kita lihat pada gambar berikut.
Biosintesis dari tanin. Ini adalah gambar dari biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenol propanoid. Dan dari jalur asam siklimat melalui asam 5-dehidroksisiklimat. Katekin dibentuk dari mereaksikan 3 molekul asam asetat dengan asam sinamat yang akan menghasilkan asam katekin. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Tanin terhidrolisiskan ini pada pemanasan dengan asam klorida atau asam sulfat menghasilkan gelik atau elagik. Hydrolyzable tanin yang terhidrolisis oleh asam lemah atau basa lemah untuk menghasilkan karbohidrat dan asam fenolat. Manfaat atau kegunaan tanin. Yang pertama, sebagai pelindung pada tumbuhan pada saat masa pertumbuhan bagian tertentu pada tanaman. Misalnya, buah yang belum matang, pada saat matang taninnya akan hilang. Yang kedua, sebagai anti hama bagi tanaman sehingga mencegah serangga dan fungi. Yang ketiga, digunakan dalam proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman. Yang keempat, efek terapinya sebagai adrigensia pada jaringan hidup, misalnya pada gastrointestinal dan pada kulit. Yang kelima, efek terapi yang lain sebagai antiseptik pada jaringan luka, misalnya luka bakar dengan cara mengendapkan protein. Yang keenam, sebagai pengawet dan penyamak kulit. Dan yang ketujuh, sebagai reagensia di laboratorium untuk deteksi gelatin, protein, dan alkaloid. Pemanfaatan senyawa tanin dalam bidang farmasi. Dalam dunia kesehatan, khususnya kefarmasian, tanin mempunyai beberapa khasiat, antara lain: yang pertama, adrigensia, pengelat dan anti diare. Tanin dapat mengerutkan dan mengeraskan dinding usus, sehingga dapat mengurangi keluar masuknya cairan dalam usus. Tanin juga dapat digunakan untuk mengerutkan pori-pori kulit. Kedua, antibakteri. Efek antibakteri tanin antara lain melalui reaksi dengan membran sel. Flavonoid dalam tanin akan mendenaturasi dan mengkoagulasi protein serta merusak membran dinding sel. Ketiga, antioksidan. Katekin dalam tanin mempunyai sifat antioksidatif yang berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat berbahaya bagi tubuh. Keempat, antidotum penawar racun. Tanin akan mengeluarkan asam lemak yang tidak larut dan bereaksi dengan alkaloida, membentuk tanat dan mengendap. Kelima, sebagai antitumor. Yang keenam, sebagai inflamatori. Contoh simplicia yang mengandung senyawa tanin. Yang pertama, Cinnamomum cortex atau kulit kayu manis, yang nama asalnya Cinnamomum zeylanicum, termasuk ke dalam keluarga Lauraceae. Kandungan kimia yang terdapat pada Cinnamomum cortex adalah tanin, minyak atsiri, pati, dan lender. Manfaat dari Cinnamomum cortex ini adalah carminativa, obat diare, astringensia, bumbu masak, dan sebagai bahan pewangi. Dan ini adalah gambar dari Cinnamomum cortex. Yang kedua adalah Tifolium atau daun teh, dengan nama tanaman asalnya Camellia sinensis.
yang termasuk ke dalam keluarga Theaceae. Kandungan kimia yang terdapat pada Tifolium ini adalah tanin, kafein, dan sedikit minyak atsiri. Kegunaannya yaitu sebagai antidotum, stimulansia, analeptika, keracunan alkaloid, dan logam-logam berat. Dan ini adalah gambar dari Tifolium atau daun teh. Yang ketiga itu Polyanthifolium atau daun salam. Nama tanaman asalnya Syzygium polyanthum yang termasuk ke dalam keluarga Myrtaceae. Kandungan kimia yang terdapat di dalam daun salam adalah tanin, minyak atsiri, dan flavonoid. Kegunaan daun salam ini adalah sebagai antidiare, antibakteri, dan menurunkan kolesterol. Yang keempat yaitu Quercus infectoria atau manjakane yang termasuk ke dalam keluarga Fagaceae. Kandungan kimia yang terdapat di dalamnya adalah 50-70% yaitu tanin, yaitu glutaminic acid, dan 3%-nya itu asam galat. Kegunaannya itu sebagai adstringen, antimikroba, dan antiinflamasi. Yang kelima itu Punica granatum atau delima yang termasuk ke dalam keluarga Punicaceae. Kandungan kimia yang terdapat di dalamnya yaitu asam elagat dan elagatanin. Kegunaannya sebagai antidiare, antihelmintik, dan antioksidan.